Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part kedua. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Minghe sudah mengalahkan dan membunuh Dr. Zhao. Kekuatannya memang tidak seberapa kuat, tapi itu lebih baik daripada kekuatan menjijikan dari Dr. Zhao. Minghe menuju ke ruang kontrol untuk menurunkan temannya yang ada di atas wahana. Teman lainnya sangat kaget melihat kekuatan Minghe. Kenapa Akademi tidak menerima Minghe yang sudah bisa melakukan jurus pamungkas? Minghe menuju ke sana melihat kondisi Yoyu yang sekarat. Yoyu bertanya apakah dia akan mati. Minghe meyakinkannya kalau Yoyu nggak bakalan mati karena dia sudah memanggil pihak pusat untuk menuju ke sini. Mereka sangat senang melihat kelompok pihak pusat sudah sampai. Di sana ada Komandan Lowlin yang menyuruh anak buahnya segera membereskan ancaman dan perawat yang segera menuju ke lokasi Yoyu. Untung tombak itu masih tertancap di tubuh Yoyu dan tidak mengancam nyawanya. Lowlin melihat Minghe yang juga terluka parah. Minghe pun menerima perawatan. Dia juga saat kesini mendeteksi adanya monster mutan Lord Rank, di mana monster itu berada. Saat itu anak buahnya sudah datang. Dia bilang kalau monster mutan itu sudah dibereskan. Lin Xingyu datang memberitahu kalau monster mutan itu sudah dibereskan. Lowlin memberinya peringatan untuk tetap waspada. Mungkin saja monster itu lagi bersembunyi. Xingyu menegaskan kalau itu memang sudah dibereskan. Lebih tepatnya monster itu sudah mati. Itu bahkan mayatnya di sana. Xingyu juga mengatakan itu mutan manusia. Lowlin kaget, dia bingung siapa yang sudah membunuhnya. Teman-teman dari Minghe menunjuk Minghe dengan polosnya. Lowlin yang ragu bertanya apakah benar kalau Minghe yang membunuhnya. Minghe menjawab itu benar, dia yang membunuhnya. Minghe memberinya satu cairan yang menjadi pencemaran yang berhasil dia curi dari Dr. Zhao. Lowlin yang masih linglung kembali ingat bagaimana cara Minghe membunuhnya. Dia bertanya ke Minghe. Minghe menjawab dengan pukulannya. Lowlin kembali dibuat bingung, apalagi saat mendengar kalau Minghe ranknya masih apprentice Starlight rank. Temannya menjelaskan kalau Minghe baru menjadi manusia super dan gagal di ujian masuk ke Akademi Manusia Super. Lowlin langsung mengingat kalau dia pernah menerima pesan dari murid bandel yang bicara di walkie-talkie kejadian di rumah sakit. Sejak saat itu Minghe menjadi pahlawan yang menyelamatkan kota. Lowlin bertanya ke Minghe, apakah dia mungkin bersedia bergabung ke organisasi resmi manusia super. Lowlin dengan percaya diri bilang kalau mau masuk ke organisasi manusia super bakalan banyak kolega yang cantik sepertinya. Kalau Akademi tidak menerima Minghe, organisasi manusia super akan menyambut Minghe. Minghe bilang akan memikirkannya, tapi sebelum itu dia terjatuh, tak sadarkan diri. Dia sangat kelelahan. Beberapa hari kemudian, berita dipenuhi kabar mengenai pahlawan Kota Lanyang yang membuat Kota Lanyang bebas dari monster mutan. Pahlawan yang memberi kontribusi besar itu sedang dirawat di rumah sakit. Di kamar di mana Minghe dirawat, perawat Song menunggu Minghe sadar. Minghe sudah membuka matanya. Sudah 2 hari dia tertidur. Perawat Song membuat permintaan khusus untuk ke rumah sakit ini demi bisa merawat Minghe. Minghe bertanya bagaimana kondisi Yoyu. Kata perawat Song dia baik-baik saja. Selama dirawat di sini dia akan membaik. Saat itu datang Lowlin yang bersama Jenderal Li. Perawat Song sudah bilang kalau Minghe sudah sehat dan sembuh. Jenderal Li memberi hormat. Dia berterima kasih ke Minghe yang tidak hanya membongkar rencana jahat dari Dr. Zhao, dia juga menghentikan penyebarannya. Jenderal menunduk berterima kasih dengan tulus ke Minghe. Minghe hanya menjawab, dia melakukan apa yang memang harusnya dia lakukan. Lowlin mengerti situasinya. Dia mengajak perawat Song yang kayaknya temennya makan di luar, memberikan waktu ke Jenderal Li untuk mengobrol dengan Minghe. Minghe hanya berdua dengan Jenderal. Dia juga sudah tahu maksud dari Lowlin untuk mengajak Suster Song pergi.
Jenderal sudah mendengar pertarungan Ming He melawan Dr. Zhao yang sebenarnya bukan tandingan Ming He. Meski begitu, Ming He berhasil menang. Banyak manusia super salah paham kalau rank mereka yang tinggi menganggap dirinya sudah kuat. Padahal manusia super tidak harus mengetahui cara menggunakan kemampuannya, tapi juga perlu tahu cara menggunakan kecerdasannya. Ming He merespon itu karena kemampuan tersembunyinya dan keberuntungan. Jenderal meneruskan topiknya tentang omongan Dr. Zhao ke Ming He sebelumnya, tentang umat manusia adalah kanker dunia. Para monster yang bekerja layaknya sistem imun dari alam semesta, bagian dari kedaulatan surgawi. Omongan itu dianggap Ming He hanya omong kosong. Tapi Jenderal Li mengatakan tentang kedaulatan surgawi itu bukanlah omong kosong. Ming He bingung dengan perkataan Jenderal. Jenderal meneruskan pembicaraannya. Berdasarkan penelitian organisasi, Calamity Demon berasal dari meteor. Setiap meteor itu menyimpan makhluk yang menjadi ancaman umat manusia. Semua makhluk hidup pasti punya insting. Insting pertama Calamity Demon adalah membunuh, membantai setiap manusia sampai musnah dari peradaban. Ming He bertanya, apakah benar manusia hanyalah kanker di alam semesta? Manusia punya insting pertamanya untuk bertahan hidup, dan keduanya eksplorasi. Saat ini manusia di tahap eksplorasi. Apa manusia sebagai kanker alam semesta? Para manusia super tingkat tinggi dan para ahli kosmologi tidak bisa menjawabnya. Ming He berkesimpulan kalau alam semesta menganggap manusia kanker dan ingin manusia lenyap, kenapa manusia diberikan kekuatan super, dan kekuatan itu bisa melawan Calamity Demon. Jenderal membenarkannya. Teori itu membantah kalau manusia adalah kanker alam semesta. Mungkin saja manusia super seperti kelahiran baru di semesta, dan Calamity Demon seperti kuman alam semesta. Tugas manusia super adalah melawan Calamity Demon, melindungi eksplorasi dan menjaga peradaban untuk tetap ada. Topik selanjutnya, Jenderal ingin memastikan sesuatu ke Ming He. Pertama, setahun yang lalu ada meteor yang dijuluki The Goodness. Meteor itu tiba-tiba lintasannya berubah dan meledak di permukaan bumi. Kecelakaan Lingse setahun yang lalu disebabkan meteor itu. Jenderal bertanya ke Ming He apa yang dilihat Ming He saat itu. Ming He dengan tenang, dia melihat cahaya terang yang menyelimuti langit, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Dia tidak melihat apapun setelah itu. Ming He bertanya, apakah mungkin ada salah satu Calamity Demon yang keluar dari sana? Organisasi mengklarifikasikan bencana dari kelas 1 sampai kelas 12. Kelas 1 seperti bencana alam. Kejadian mutan Dr. Zhao dikategorikan di kelas ketiga. Saat akan memanfaatkan keuntungan dari sumber air kota, bencananya akan naik ke kelas 6. Dan bencana The Goodness diperkirakan di kelas 9. Ming He sangat kaget mendengar itu. Kelas 9 bisa menghancurkan satu provinsi atau bahkan bisa menjadi ancaman seluruh Cina. Meteornya tidak berbahaya, tapi yang dibawa meteor itu sangat berbahaya. 5 tahun lalu di Cina Selatan ada bencana kelas 8, Emperor Class Calamity Beast yang memporak-porandakan Cina Selatan waktu itu. BTW sumber kontaminasi Dr. Zhao itu dari darah Emperor Class Calamity Beast. Organisasi sangat ingin mencari keberadaan meteor. Dan Ming He yang menjadi manusia yang berinteraksi dengan meteor, organisasi berharap banyak untuk mendapatkan informasi dari Ming He. Tapi sayangnya Ming He tidak punya petunjuk apapun. Dan hal kedua yang ingin diketahui Jenderal, Lao Lin terus saja mendesaknya untuk meminta Ming He bergabung ke organisasi manusia super. Jenderal menanyakan ke Ming He apakah dia mau bergabung dengan organisasi. Ming He menjawab dia akan mendiskusikannya dulu dengan kakaknya. Sebelum Jenderal bisa pergi, Ming He bertanya, apakah dia berhak mendapatkan hadiah uang setelah menemukan sumber kontaminasi. Jenderal tertawa dan bilang tenang saja. Setelah Jenderal pergi, Ming He bermeditasi.
Dalam meditasinya, dia memasuki tempat lain yang seperti altar. Di tengahnya ada patung wanita. Ming-He mendekat dan patung itu retak dan bercahaya terang, menampilkan wujud aslinya. Dia The Goodness, bencana kelas 9. The Goodness menyusutkan tubuhnya. Dia bilang itu tidak benar. Dia setidaknya level 11. Malah makin bahaya. Ming-He bertanya apakah benar The Goodness datang ke bumi untuk memusnahkan manusia. Goodness mengatakan itu benar. Menurutnya manusia sudah serakah dan alam semesta kesusahan. Ming-He duduk. Kalau begitu tidak ada alasan bagiku untuk mengeluarkanmu dari dirinya. Goodness bilang kalau dia memberi Ming-He kekuatan dan bahkan memberikannya latihan selama setahun di dimensi ini. Kondisi mereka ini, jika Ming-He mati, maka The Goodness juga ikutan mati. Goodness alasan jika nggak ada kecelakaan itu, Ming-He nggak pantas dia singgahi. Ming-He mengatakan insting pertama Calamity Demon itu membunuh, sedangkan The Goodness bertahan hidup. Dia kesal dibandingkan dengan Calamity Demon yang rendahan, karena dia adalah makhluk yang lebih tinggi. Waktu kecelakaan itu dia memilih tubuh Ming-He yang di dekatnya. Kalau milih tubuh lain, bakalan butuh waktu yang lama dan menemukan tubuh yang cocok itu kemungkinan 1 dari 100 juta. Bahkan Ming-He butuh setahun untuk menyesuaikannya. Ming-He bilang ke Goodness yang punya insting bertahan hidup seperti manusia. Sebenarnya Goodness tidak tahu kebenaran alam semesta. Goodness hanya mengikuti semacam kehendak. Ming-He mengajaknya mengelilingi dunia. Memang ada sisi buruk dan baiknya, tapi secara keseluruhan lumayan indah. Mungkin itu bisa mengubah pikiran The Goodness. The Goodness bilang kita akan akrab kalau Ming-He berlatih keras untuknya. Dia ingin melatih Ming-He langsung dengan memilihkan lawan yang kuat. Tapi Ming-He bilang kalau dia saat ini lelah dan ingin beristirahat. Saat itu Ming-He kembali ke kehidupan nyata. Ming-He mengetahui ada bom di tubuhnya. Dia tidak mungkin memberitahu ini ke orang-orang. Dan untuk sekarang lebih baik terus bersamanya. Ming-He sudah keluar dari rumah sakit. Banyak sekali wartawan yang datang ingin mewawancarainya. Ming-He mengatakan, aku hanya berusaha sebisa mungkin untuk melindungi orang-orang di sekitarku. Pihak pusat dan institut yang berperan besar dalam pemusnahan monster mutan. Semua orang yang masuk ke Ninjio adalah pahlawan. Mereka semua adalah pahlawan kota Lanyang. Setelah itu Ming-He menuju ke taman. Dia sudah mendapatkan hadiahnya. Ming-He ke tempat kakaknya yang sedang berjualan es krim. Ming-He bilang, dia sudah mendapatkan uang, tapi kakaknya ingin menghabiskan jualannya untuk hari ini saja. Ming-He membantu kakaknya berjualan es krim. Kakak Ming-He belum tahu kalau pahlawan Lanyang yang dia lihat itu adalah adiknya sendiri. Di pinggiran taman terlihat Laolin yang melihat bagaimana Ming-He sudah menjadi pahlawan dan superstar, menolak tawaran media dan memilih membantu kakaknya. Dia menelepon Ming-He. Dia bertanya apakah Ming-He sudah memutuskan untuk bergabung ke organisasi. Ming-He sudah memutuskan dia akan masuk ke akademi dulu dan setelah lulus akan mendaftar langsung ke organisasi. Laolin mengatakan organisasi ada penerimaan khusus untuk Departemen Dragon Tooth. Dragon Tooth ini agen bebas. Mereka tidak harus secara penuh melindungi kota. Bahkan mereka bisa bergabung dengan organisasi manusia super lainnya. Mereka hanya perlu datang ketika ada masalah khusus. Selain mendapatkan hak sebagai petugas, mereka juga akan digaji setiap tahunnya. Laolin membujuknya. Pihak mereka tidak akan membatasi kebebasan Ming-He. Dia bebas memilih misinya. Setidaknya Ming-He membantu minimal 2 kali dalam setahun. Ming-He bakalan dapat gajinya. Ming-He menyetujuinya dengan alasan manusia super memang harus melindungi manusia. Laolin sangat senang dan menyambut Ming-He sebagai agen Dragon Tooth. Begitu juga dengan Ming-He yang senang menantikan kerjasama dengan Laolin. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.